Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Ini adalah video terakhir yaitu kesimpulan menyeluruh dan juga refleksi pembelajaran pada PT Bank BCA. Nah, perkenalkan nama saya Izzy, NIM 2023-157 dan juga teman-teman saya Ega, Diandra dan juga Noval. Saya akan menjelaskan kesimpulan umum hasil observasi dan juga analisisnya dari kelompok kita. Pada video terakhir ini, kami akan menyampaikan kesimpulan menyeluruh tentang refleksi pembelajaran dari seluruh rangkaian analisis yang telah dilakukan terhadap Bank BCA. Kesimpulan ini disusun berdasarkan hasil observasi, analisis, dan juga validasi masalah, pengembangan konsep solusi, serta perencanaan implementasi yang telah dibahas sebelumnya. Secara umum, Bank BCA ini merupakan institusi jasa keuangan yang memiliki fondasi yang sangat kuat, baik dari sisi teknologi, sistem operasional, maupun kepercayaan nasabah. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi BCA bukan terletak pada kegagalan layanan secara teknis, melainkan pada pengelolaan pengalaman layanan dalam skala besar. Sebagai bank dengan jumlah nasabah yang sangat banyak, dengan tingkat ekspektasi yang sangat tinggi, BCA dihadapkan pada tantangan untuk menjaga konsistensi kualitas layanan di berbagai kanal. Ketika terjadi gangguan kecil, dampaknya dapat terasa besar bagi nasabah ataupun bagi bank BCA tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam industri jasa, persepsi dan juga pengalaman nasabah memegang peranan yang sangat krusial. Dari hasil analisis dan juga validasi masalah, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi BCA bersifat nyata, relevan, dan signifikan, sehingga membutuhkan pendekatan solusi yang terstruktur dan juga berkelanjutan. Selanjutnya, saya Ega akan melanjutkan pembahasan pada video keempat kali ini. Video yang akan saya bahas adalah tentang refleksi atas permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh BCA. Jika direfleksikan lebih dalam, permasalahan yang dihadapi Bank BCA mencerminkan tantangan umum yang dihadapi perusahaan jasa berskala besar di era digital. Semakin canggih teknologi yang digunakan, semakin tinggi pula harapan nasabah terhadap kecepatan, keakuratan, dan juga kemudahan layanan. Tantangan utama BCA terletak pada kompleksitas sistem dan volume transaksi yang sangat tinggi. Kondisi ini menurut sistem yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga fleksibel dalam merespon kebutuhan nasabah. Selain itu, integrasi antara layanan digital dan layanan tatap muka menjadi tantangan penting yang harus dikelola secara serius. Refleksi dari analisis ini menunjukkan bahwa perusahaan jasa tidak bisa hanya mengandalkan keunggulan secara teknologi, tetapi integrasi layanan dan juga pendekatan yang berorientasi pada pengalaman nasabah. Keunggulan tersebut dapat kehilangan nilai di mata pelanggan. Dari sisi manajerial, tantangan lainnya adalah bagaimana menyelaraskan sistem, sumber daya manusia, dan juga budaya layanan agar bergerak dalam satu arah. Hal ini menjadi pembelajaran yang sangat penting bahwa keberhasilan layanan jasa ini sangat bergantung pada keselarasan antara manusia, proses, dan juga teknologinya. Di sini saya akan melanjutkan tentang refleksi atas solusi dan perencanaan implementasi. Berdasarkan pengembangan konsep solusi dan perencanaan implementasi yang telah dibahas, dapat direfleksikan bahwa solusi yang efektif bagi Bank BCA harus bersifat holistik. Solusi tidak boleh hanya menyasar satu titik masalah, tetapi harus mencakup seluruh pekerjaan nasabah. Integrasi layanan, penguatan CRM, peningkatan pengalaman nasabah, serta perencanaan implementasi bertahap merupakan langkah strategis yang relevan dengan kondisi BCA. Namun, refleksi penting dari tahap ini adalah bahwa implementasi solusi membutuhkan komitmen jangka panjang dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Perubahan layanan tidak selalu langsung menghasilkan dampak positif dalam waktu yang singkat.
Oleh karena itu, evaluasi berkelanjutan dan keterbukaan terhadap umpan balik menjadi kunci dalam keberhasilannya. Refleksi ini menunjukkan bahwa dalam praktik pemasaran jasa, proses perbaikan bersifat dinamis dan tidak pernah benar-benar selesai. Dalam pembelajaran ini, dapat disimpulkan bahwa solusi terbaik adalah solusi yang mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan nasabah dan perkembangan lingkungan bisnis. Sebagai penutup, refleksi pembelajaran dari studi kasus Bank BCA memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana teori pemasaran jasa diterapkan dalam dunia nyata. Melalui analisis ini, kami belajar bahwa kualitas layanan bukan hanya ditentukan oleh sistem yang canggih, tetapi juga oleh bagaimana layanan tersebut dirasakan oleh nasabah. Kasus Bank BCA mengajarkan bahwa perusahaan jasa harus selalu menjaga keseimbangan antara efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Tantangan yang dihadapi bukanlah tanda kelemahan, melainkan konsekuensi dari skala besar dan tingginya kepercayaan masyarakat. Secara keseluruhan, hasil observasi, analisis permasalahan, pengembangan solusi, dan perencanaan implementasi menunjukkan bahwa Bank BCA memiliki potensi besar untuk terus meningkatkan kualitas layanannya. Dengan pendekatan yang berorientasi pada pengalaman nasabah dan perbaikan berkelanjutan, BCA dapat mempertahankan posisinya sebagai salah satu bank terbaik di Indonesia. Melalui pembelajaran ini, kami memahami bahwa keberhasilan pemasaran jasa tidak hanya diukur dari seberapa baik sistem bekerja, tetapi dari seberapa besar nilai dan kepercayaan yang dirasakan oleh pelanggan.